Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Hafaf. Kali ini kita masih akan terus belajar bersama tentang bab cahaya dan optik. Tentunya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Hafaf. Yuk langsung saja kita mulai belajar. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar 1, gambar 2. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kalian pernah melihat kedua benda tersebut ya. Gambar pertama biasa kalian jumpai di tikungan jalan. Gambar kedua ada di kendaraan kalian berupa motor atau mobil. Kedua benda ini merupakan cermin cembung. Nah, dua pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cermin datar dan cermin cekung. Kali ini akan kita lanjutkan membahas tentang cermin cembung. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Pertemuan ketiga, pemantulan cahaya cermin cembung. Cermin merupakan alat optik yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum-hukum pemantulan cahaya. Cermin berbeda dengan lensa. Hanya satu sisi pada cermin yang memiliki fungsi untuk memantulkan cahaya, yakni sisi muka cermin. Sedangkan pada sisi belakang cermin tidak masalah apapun bentuknya karena cahaya memang tidak melewati cermin. Berdasarkan kelengkungannya, cermin dibedakan menjadi dua macam, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang cermin cembung, di mana cermin cembung memiliki muka cermin berbentuk cembung keluar seperti setengah bola. Cermin cembung berfungsi untuk memantulkan dan kemudian menyebarkan cahaya yang datang. Cermin cembung atau konveks biasa disebut cermin negatif karena bersifat menyebarkan sinar cahaya atau divergen. Pemanfaatan cermin cembung dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti cermin cembung yang berada di tikungan jalan dan cermin cembung yang diaplikasikan di spion kendaraan seperti motor atau mobil. Bagian-bagian cermin cembung diperlihatkan pada gambar berikut ini. Seperti yang Bu Hafaf sampaikan bahwa bentuk cermin cembung itu cembung keluar seperti setengah bola, di mana bagian yang bergaris-garis ini adalah bagian belakang cermin, sedangkan bagian yang mulus ini adalah bagian depan cermin. Garis panjang ini merupakan sumbu utama, titik pusat cermin. Kemudian terdapat titik fokus dan juga titik pusat kelengkungan. Di mana jarak dari titik pusat cermin ke titik fokus disebutnya sebagai jarak fokus. Sedangkan dari titik pusat cermin sampai ke titik pusat kelengkungan disebut sebagai jari-jari. Jarak fokus adalah setengah dari jari-jari, sehingga dapat dituliskan F sama dengan 1/2 atau setengah R. Dan itu artinya jari-jari besarnya sama dengan 2 kali jarak fokus. Nah, sama seperti bagian pada cermin cekung, cermin cembung juga terdapat 4 ruang ya. Namun, letak 4 ruang pada cermin cembung berbeda dengan ruang pada cermin cekung, di mana ruang 1 pada cermin cembung terdapat di belakang cermin,
ya. Ruang 1 itu adalah jarak dari titik pusat ke fokus. Kan fokusnya di dalam cermin nih. Maka ruang 1-nya di dalam cermin. Kemudian ruang 2 adalah ruang antara titik fokus sampai titik pusat kelengkungan. Itu juga berada di belakang cermin. Kemudian ada ruang 3 adalah ruang dari titik pusat kelengkungan sampai tak terbatas ke dalam cermin. Sedangkan ruang 4-nya berada di depan cermin. Nah, agar kalian dapat memahami perbedaan antara letak ruang pada cermin cembung dan cermin cekung, silahkan kalian dapat melihat pembahasan materi cermin cekung pada video sebelumnya. Pada cermin cembung, permukaan yang bisa memantulkan cahaya adalah pada cekungan bagian luarnya ini, seperti pada gambar di atas. Nah, pada cermin cembung, kita juga akan belajar tentang bagaimana kita dapat mengetahui posisi bayangan dan sifat-sifat bayangan pada cermin cembung dengan cara melukis bayangan atau menggunakan rumus. Oke, yang pertama kita mulai dari melukis bayangan cermin cembung. Agar dapat melukis bayangan, kita perlu memahami yang pertama, 3 macam jalannya sinar. Yang kedua, aturan ruang pada cermin cembung. Kita mulai dari yang pertama. Jalannya sinar cermin cembung. Ada 3 jenis jalannya sinar yang akan selalu dipakai untuk menggambar bayangan pada cermin. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Karena kan fokusnya di belakang cermin nih, jadi dia tuh seakan-akan dipantulkan dari titik fokus. 2. Sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang menuju ke titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Selanjutnya, aturan ruang cermin cembung. Aturan ruang pada cermin akan membantu kita untuk menentukan posisi bayangan dan sifat bayangan. Aturan ruang selain mempermudah menentukan sifat bayangan, juga bisa membantu proses perhitungan beberapa tipe soal. Aturan ruang yang pertama, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ruang benda adalah ruang di mana tempat benda berada. Sedangkan ruang bayangan adalah ruang tempat bayangan. Nah, di sini akan Bu Habab contohkan pada cermin cembung bahwa Bu Habab punya benda nih, yaitu pensil. Nah, ruang tempat pensil ini berada, berarti ruang ini adalah disebut ruang benda. Ya, ruang bendanya berarti 4. Kemudian, sesuai dengan aturan ruang ini, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Berarti 4 ditambah berapa biar ketemunya 5? Ya, betul sekali. 4 ditambah 1 ketemunya 5. Maka kalau bendanya berada di ruang 4, bayangannya akan jatuh di ruang 1. Ya, itu menurut aturan ruang yang pertama. Kemudian, apakah benda di cermin cembung dapat berada di ruang 1, 2, atau 3? Tidak ya, tidak mungkin, karena ruang 1, 2, dan 3 adalah ruangan di belakang atau di dalam cermin. Tidak mungkin ada benda di dalam cermin ya. Sehingga pada cermin cembung ya cuma satu kemungkinan saja, bendanya di ruang 4, bayangannya jatuh di ruang 1. Aturan ruang yang kedua, menentukan sifat nyata atau maya. Apabila bayangan berada di depan cermin, maka disebut bayangan nyata.
dan nanti hasil perhitungannya akan ditemukan hasil yang positif. Sedangkan kalau bayangannya terletak di belakang cermin, maka disebut bayangan maya. Dan di soal perhitungan nanti akan ditemukan ada hasil yang negatif. Berarti pada cermin cembung, karena bayangannya berada di ruang satu ini, maka sifatnya nyata atau maya ya? Ya, betul sekali. Sifatnya yaitu maya. Kemudian, menentukan tegak atau terbalik. Bayangan dikatakan tegak apabila bayangan tersebut berada di ruang 1 atau ruang 4. Nah, bayangan pada cermin cembung ini berada di ruang 1 ya. Maka, pada gambar ini, Bu Habab gambarkan pensilnya itu tegak, ya, tidak terbalik. Maksudnya pensilnya itu berdiri sama seperti bendanya, tidak berkebalikan. Kemudian, bayangan dikatakan terbalik apabila ruang benda atau ruang bayangannya itu berada di antara ruang 2 atau ruang 3. Kemudian, untuk menentukan sifat diperkecil atau diperbesar, ketentuan pertama, bayangan dikatakan diperkecil apabila ruangan benda lebih besar daripada ruang bayangan. Dikatakan diperbesar apabila ruang benda kurang dari ruang bayangan. Nah, contoh pada gambar berikut ini. Ruang bendanya ini 4 ya. Ini ruang bayangannya 1. Berarti ruang bendanya lebih besar daripada ruang bayangan. Yang ini ya. Maka sifat bayangan pada cermin cembung yaitu diperkecil. Begitu ya. Semoga sampai di aturan ruang ini kalian dapat memahaminya ya. Nah, karena kita sudah belajar tentang 3 jalannya sinar pada cermin cembung dan aturan ruang pada cermin cembung, saatnya mari kita melukis bayangan. Bayangan pada cermin cembung atau kejadian pada cermin cembung hanya terdapat satu kemungkinan, yaitu bendanya berada di ruang 4. Ini ruang 4. Ini tadi ruang 1. Ini ruang 2. Ini ruang 3, ya. Sekarang mari kita melukis bayangan dengan 3 jalannya sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang menuju jari-jari kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali melalui jari-jari kelengkungan. Nah, bayangan pada cermin cembung akan terbentuk dari perpotongan ketiga jalannya sinar. Nah, pada cermin cembung, jalannya sinar berpotongan di belakang cermin ya, karena kalau di depan cermin ini semuanya nggak nyambung, yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana, maka tidak akan terbentuk bayangan. Sehingga pada cermin cembung jalannya sinar itu diperpanjang seperti ini, sehingga akan terbentuk bayangan di belakang cermin, yaitu sebagai berikut. Nah, berdasarkan lukisan bayangan tersebut, maka diperoleh sifat bayangan pada cermin cembung ketika benda berada di ruang 4 adalah maya, tegak, diperkecil. Ini adalah satu-satunya sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin cembung. Sekali lagi, bahwa dalam melukis bayangan kita betul-betul harus menggambarnya dengan presisi. Karena jika tidak menggambar dengan presisi, maka bayangannya tidak akan terbentuk dengan baik. Misalkan, pensilnya tingginya 2 cm, ya betul-betul kalian harus menggambarnya 2 cm. Kemudian jari-jari kelengkungannya harusnya 8 cm, ya betul-betul dibuat 8 cm. Kita akan sangat kesulitan apabila diinformasikan bahwa tinggi bendanya misalkan 1 meter.
Nah, kita kan kesulitan nih kalau mau melukis bayangan, tapi bendanya harus kita gambar 1 meter. Kalau menggambarnya di buku tulis atau di buku gambar, kan juga tidak cukup, ya. Maka, ada solusi yang kedua, yaitu kita dapat mengetahui posisi dan sifat bayangan dengan menggunakan rumus cermin cembung. Rumus cermin baik cermin cekung maupun cermin cembung sama seperti berikut. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Dan M sama dengan SI/SO atau sama dengan juga HI/HO, di mana F adalah jarak fokus dari cermin. Nah, karena cermin cembung itu fokusnya tadi berada di belakang cermin, maka nilai dari jarak fokus cermin cembung hasilnya selalu negatif. Ya, selalu dikasih tanda negatif karena dia di belakang cermin. Kemudian, SO adalah jarak benda dari cermin. O itu maksudnya adalah objek, ya. Objek adalah benda maksudnya. Jadi SO adalah benda atau jarak benda. Kemudian SI adalah jarak bayangan dari cermin. SI, I itu dari bahasanya image gambar atau bayangan, begitu ya. Nah, perhatikan karena bayangan cermin cembung selalu di belakang cermin, sehingga nanti angkanya juga ada negatifnya, ya. Jadi yang negatif di cermin cembung yaitu jarak fokus sama jarak bayangan. Pasti nanti nilainya negatif. M adalah perbesaran bayangan, dapat diperoleh dengan cara SI/SO atau dapat diperoleh juga dengan cara M sama dengan HI/HO, gitu ya. Dimana HI adalah tinggi bayangan, O adalah tinggi benda. Jadi kalau digambarkan pada gambar ini, jarak dari pensil ke cermin ini adalah SO, ya. Sedangkan jarak dari cermin ke bayangan ini adalah SI. Kemudian ini yang Bu Habab tandai, jarak dari cermin ke fokus berarti ini adalah F. Sedangkan tinggi pensil yaitu HO karena tinggi benda. Kemudian ini bayangannya tingginya berarti disebut HI. Nah, untuk dapat memahami penggunaan rumus cermin cembung, mari kita latihan soal. Yang pertama, di depan cermin cembung berjari-jari 8 cm terdapat benda setinggi 3 cm berjarak 4 cm dari cermin tersebut. Tentukan tinggi dan sifat bayangan. Jadi, kalau digambarkan adalah ini ada cermin cembung nih. Ini kan fokus. Ini jari-jari. Nah, jari-jarinya ini 8 cm. Bendanya 3 cm. Ini bendanya kan pasti di sini kan. Bendanya 3 cm tingginya. Nah, jarak bendanya sampai ke cermin itu ini 4 cm. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, mari sekarang kita tuliskan yang diketahui di soal. Diketahui 8 cm ini adalah informasi jari-jari, berarti R. Kemudian benda tingginya 3 cm berarti adalah HO. Kemudian jarak bendanya 4 cm dari cermin berarti adalah informasi SO. Nah, yang ditanya adalah tinggi bayangan HI sama sifatnya. Ya. Oke, langkah pertama kita harus punya F terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk mencari F, ini kan ada informasi R nih. Masih ingat ya, bahwa R sama dengan 2 kali fokus. Sehingga kalau cari fokus, fokus sama dengan setengah dari jari-jari. Maka setengah dari 8 yaitu 4 cm. Oke, fokusnya 4 cm. Kemudian setelah dapat fokus, kita cari SI. Oh iya, jangan lupa fokus pada cermin cembung itu negatif ya, dikasih tanda negatif di sini. Oke, negatif 4 ya. Oke, kita masukkan rumusnya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/F, F-nya negatif 4,
sama dengan 1 per SO, SO nya 4 juga, tambah 1 per SI. Pindah ruas yuk, 1 per negatif 4, ini kan jadi dikurang juga kan, 1 per 4, jadi 1 per negatif 4 kan sama aja min 1 per 4, ya kan, min 1 per 4 dikurangi 1 per 4 sama dengan SI. Kan jadinya gini kan, kalau dituliskan min 1 per 4 dikurangi 1 per 4. Nah, kalau dituliskan berarti sama-sama per 4 nih. Min 1 sama min 1 berarti jadinya kan min 2 ya. Min 2 sama dengan 1 per SI. Maka 1 per SI di sini sama dengan min setengah. Ini disederhanakan, jadinya min setengah sama dengan 1 per SI. Maka diketahui SI-nya yaitu sebesar negatif 2 cm. Ya. Kemudian udah ketemu SI-nya. Setelah itu kita mencari perbesaran bayangan dulu. Biar dapat tinggi bayangannya, kita cari perbesarannya dulu, yaitu dengan cara SI per SO. Ingat, ini ada tanda mutlak. Tanda mutlak artinya nanti kalau di dalam tanda mutlak ada negatifnya itu tidak dianggap ya, atau tidak terbaca. Maksudnya seperti ini. Kan ini ada tanda mutlak nih, SI-nya kan negatif 2. Ya tulis dulu lah kita. Negatif 2 per SO-nya 4. Kayak gini ya. Nah, kalau ada tanda mutlak, negatifnya nih nggak dianggap. Jadi seakan-akan sama aja kayak kita lagi ngitung 2 per 4 gitu. Negatifnya nggak dianggap. Jadi sama aja 2 per 4 kan setengah nih. Sehingga perbesarannya itu setengah kali. Nah, udah dapet M. Kemudian sekarang kita mencari tinggi bayangan. Tinggi bayangan kita cari dari langkah M sama dengan HI per HO. M-nya kan udah ketemu nih setengah. Nah, HI-nya kan yang dicari, tulis aja HI. HO-nya udah diketahui 3 cm nih. 3 cm. Sekarang pindah ruas ke sini, jadi 3 per 2 sama dengan HI. Maka ketemu HI-nya adalah 1,5 cm. Nah, bentuk bayangannya tingginya jadi 1,5 cm. Kemudian sifat bayangan. Sifat bayangan pada cermin cembung. Tadi kan cuma satu aja kan, maya, tegak, diperkecil. Udah, nggak usah pusing-pusing, cermin cembung cuma ini aja sifatnya. Oke? Bisa dipahami? Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung sehingga bayangan yang terbentuk terlihat 3 cm dari cermin. Jika jari-jari cermin cembung tersebut adalah 18 cm, berapakah jarak benda terhadap cermin? Mari kita tulis dulu diketahui. Diketahui ada bayangan yang terbentuk 3 cm dari cermin. Berarti itu adalah informasi SI ya. SI-nya 3 cm karena ini cembung. Berarti SI-nya negatif 3. Ya, negatifnya jangan lupa karena SI di cermin cembung selalu negatif. Kemudian jari-jari cermin cembungnya tuh 18 cm. Nah, kita diminta mencari jarak benda atau SO. Nah, tinggal kita jawab. Kita belum punya fokus kan? Kita jawab dari R sama dengan 2 kali fokus, atau mencari fokus sama dengan setengah dari R. Berarti setengah dari 18 berapa? 9 ya, fokusnya 9 cm. Kemudian langkah kedua, oh iya jangan lupa fokus pada cermin cembung selalu negatif. Jangan lupa kasih tanda negatif ya, negatif. Kayak negatif 9 ya jadinya. Nah, sekarang kita tuliskan rumusnya. 1 per R sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Kita masukkan aja angkanya. 1 per F, F-nya kan negatif 9. Sama dengan 1 per SO yang ditanya. 1 per SI, SI-nya negatif 3. Gini kan?
Nah, 1/-3 nya pindah ke kiri nih. Jadi negatif 1/9 kan dikurang ini nih. Kan dia di sini kan penjumlahan. Kalau pindah ruas kan jadi pengurangan. Jadi dikurang negatif 1/3. Gini kan? Nah, sekarang berarti kita tuliskan negatif 1/9 ditambah 1/3. Negatif sama negatif kan jadi positif, ya. Sama dengan 1/SO. Kita lanjutkan di samping sini ya. Nah, ini sama-sama dibikin per 9 aja. Ya. Yang atas berarti ini -1. Yang sampingnya berarti dikali 3. Gini ya. Sama dengan 1/SO. Negatif 1 tambah 3 jadi kan 2. 2/9 sama dengan 1/SO. Pindah silang, 2 kali SO sama dengan 1 kali 9 yaitu 9. SO sama dengan 9/2 yaitu berarti jarak bendanya yaitu 9/2 4,5 cm. Ini jawabannya. Mudah bukan? Maka dari itu, agar semakin jelas, silahkan kalian ketikkan link ini di Google, bit.ly/cermincembung1. Selamat mengerjakan. Demikian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih.